Yang menjadi sorotan Barreskrim Polri telah meminta keterangan sejumlah saksi terkait dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Salah satu saksi yang dipanggil adalah mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Hingga kini, Barreskrim Polri telah meminta keterangan lebih dari 20 saksi. Pekan lalu, penyidik telah mengambil keterangan dari ahli bahasa, 5 tokoh Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Salah satu saksi yang hadir pada Jumat kemarin ialah mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Luki diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum selama sekitar 11 jam. Luki diperiksa sebagai saksi lantaran dirinya pernah mengunjungi pesantren Al Zaitun saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, serta terkait kehadirannya di dalam video yang tampak bersama dengan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan mantan Wakil Bupati Indramayu ada Luki Hakim. Mas Luki, selamat sore. Selamat sore. Ya, Selamat sore. Mas Luki, ini Anda sudah sempat dua kali bertandang ke Al Zaitun. Kemudian inikah yang ditanyakan, disampaikan dalam pemeriksaan di Barreskrim beberapa waktu lalu? Ya, sudah saya ceritakan semuanya. Saya jawab semua pertanyaan dari penyidik, dari Reskrim. Saya 2 kali saya datang ke Al Zaitun. Yang pertama adalah memang saya menginisiasikan diri dengan cara mengirim surat silaturahmi kepada Al Zaitun untuk melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa dan seperti apa. Lalu diterima oleh Al Zaitun dan saya hadir di tanggal 29 Juli 2022. Nah, di hari itu setelah selesai saya pulang. Pas ketika pulang, sebelum pulang diundang oleh pimpinan Pondok Pesantren Pak Panji Gumilang, besok hadir ya untuk acara untuk acara ulang tahun Chef Panji Gumilang. Ini yang berarti momen ini yang ada video yang kami tampilkan ini yang kemudian viral ya, Mas Luki? Iya, nah, itulah hari kedua. Saya tidak menyangka kalau acara itu ternyata acara satu suro, terus acara besar, karena saya pikir ulang tahun Pak Panji bersama anak dan istri dan cucu tumpengan. Jadi saya nggak bawa jas, saya cuma pakai baju biasa. Lalu ketika datang dan begitu banyak tamu, ada ribuan orang dan rata-rata pakai jas, maka saya kebingungan kan, dipinjamilah jas oleh Pak Panji dan kopiah. Itu menunjukkan bahwa saya benar-benar tidak siap akan hal itu gitu. Jadi saya juga tidak prepare akan ada acara sebesar itu. Kami mau konfirmasi, banyak kemudian yang mengatakan dalam video ini karena kemudian viral menuai kontroversi, Mas Luki, ini katanya disebut ikut melantunkan salam Yahudi, betul? Betul, saya mengikuti karena saya diajarkan oleh Pak Panji pada detik itu juga saya ngikutin kan. Beliau kan bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan assalamualaikum saja. Ya sudah, saya ngikutin, semua orang berdiri, ribuan orang berdiri, saya ikut berdiri, termasuk kiri kanan saya, dan mengikuti gitu. Walaupun dalam keadaan saya sebenarnya bingung. Sebenarnya saya bingung karena saya juga baru tahu ini ada yang begini nih di pesantren. Selama ini saya kan datang ke pesantren tidak pernah ketemu yang seperti ini. Tapi ya pada saat itu saya tidak tahu itu bahasa apa, karena saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi kan. Berarti murni ketidaktahuan, jadi mengikuti saja karena semuanya mengucapkan itu, begitu ya? Betul. Mas Luki mengatakan banyak hal yang tidak biasa dalam 2 kali kunjungan Mas Luki ke Al Zaitun. Apa saja itu, Mas Luki? Di hari pertama saya sempat menanyakan kepada Pak Panji bahwa aset yang begitu besar itu saya dengan polos lah, artinya karena saya menganggap beliau lebih tua dari saya kan. Saya bilang bahwa uangnya banyak banget ini Al Zaitun, bisa bangun masjid besar sekali sampai lebih daya tampungnya lebih besar daripada Istiqlal, belum lagi tanahnya ribuan hektar, punya kapal banyak, punya semua triliun lah gitu. Saya tanya, ini uangnya dari mana Pak? Saya mau juga dong jadi orang kaya, tapi orang kaya yang uangnya halal. Dikatakan ini dari hasil usaha pesantren. Pada saat itu saya sempat berpikir, ini kok bisa sebanyak itu? Kan saya juga nggak bodoh-bodoh banget lah, artinya asetnya besar sekali ini, dari mana dapatnya, core bisnisnya apa. Tapi karena asas kesopanan tentu saya tidak boleh menanyakan lebih lanjut karena saya bukan pengawas, saya bukan kanwil Depak,
saya bukan BPK ataupun penyidik, jadi saya sudah terima begitu saja. Lalu yang berikutnya adalah saya lihat salam yang bukan assalamualaikum saja, itu menjadi satu hal yang unik. Nah, kalau tentang video ini yang sekarang sedang tayang ini, yang video sholat berjamaah softnya campur-campur, itu adalah tahun yang berbeda. Saya sudah tidak di Indramayu. Kemarin saya katakan kepada penyidik bahwa saya tidak ada di situ dan saya tidak pernah sholat berjamaah di Masjid Rahmatan lil Alamin Al Zaitun. Jadi di video yang sebelumnya ya, yang adalah kedatangan Anda kedua kali ke Al Zaitun, itu saja? Iya, betul. Dan itu disampaikan semuanya kepada penyidik Barreskrim, Mas Luki? Saya sampaikan semuanya, malahan kalau ada perlu bukti lanjutan, misalnya kayak jas yang saya dikasih itu, saya akan bawa, dan mungkin akan diserahkan, mungkin akan dipanggil lagi sama Barreskrim, dan saya minta juga kalau diperlukan, saya siap untuk memprint out atau diselidiki rekening saya, karena saya tidak terkait secara keuangan, tidak pernah terima uang, atau didonaturi, atau menjadi donatur terkait Al Zaitun. Saya adalah entitas yang berbeda gitu. Saya tidak terlibat secara formal ataupun informal selain dua pertemuan itu. Makanya saya merasa sebenarnya dirugikan dengan pemberitaan di media sosial yang sepertinya saya adalah anak buah ataupun endorsement atau brand ambassador Al Zaitun. Makanya saya bersyukur dengan dipanggil Barreskrim, ini menjadi legitimasi untuk saya secara formal, saya bisa klarifikasi bahwa saya tidak terlibat apapun dengan Al Zaitun. Oke. Berarti kedatangan Mas Luki waktu itu, yang Mas Luki tadi cerita ya, keliling-keliling, melihat tanahnya begitu luas, itu dalam kapasitas sebagai saat itu Wakil Bupati Indramayu? Iya, saya sebagai Wakil Bupati Indramayu, tapi kedatangan saya mewakili Luki Hakim Center yang mengayomi banyak petani dan nelayan, sehingga saya ingin belajar bagaimana caranya bertani dan berkebun secara efektif dan efisien secara modern, supaya para petani binaan saya tuh bisa mempelajari lebih baik lagi. Saya mengajukan malahan kerjasama nanti untuk studi banding itu untuk para petani. Jadi pertemuan saya itu intinya untuk itu awalnya kan gitu. Oke, nah saat itu kan Anda masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, Mas Luki. Melihat ada banyak kejanggalan, ada yang menurut Anda juga agak aneh, tidak biasa. Ya. Langkah apa yang Anda lakukan? Saya sepulang dari Al Zaitun banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan ketidaklaziman ataupun adanya dugaan pelentengan agama dan lain-lain. Tapi semua warga yang melapor pada saya katakan bahwa apakah Anda punya buktinya sehingga saya bisa meneruskan untuk berkonfirmasi kepada Al Zaitun atau nanti kita tanya kepada MUI, lalu kita teruskan kepada Kementerian Agama. Kemudian di situ ada. Tapi yang melaporkan kepada saya itu tidak mau membawa bukti, jadi cuma tataran pengaduan. Tapi saya tidak bisa menindaklanjuti pengaduan itu karena memang tidak ada yang memiliki bukti, nggak ada yang mau bersaksi. Jadi ya akhirnya di posisi yang saya stagnan di situ. Kejanggalan-kejanggalan itu bagi saya hanya sebatas rumor dan gosip pada saat sebagai wakil bupati, karena tidak ada yang mau untuk memberikan data-data ataupun sebagai barang bukti. Dan semenjak itu pun saya tidak pernah hadir ke Al Zaitun lagi, karena memang komplain dari masyarakat yang mengatakan bahwa Pak jangan datang lagi ke situ, karena itu nanti seolah-olah Bapak dekat dengan Al Zaitun. Saya pikir pada saat itu Al Zaitun baik-baik saja dan semuanya benar-benar tidak ada permasalahan selain aduan masyarakat. Tapi aduan masyarakat itu tidak pernah ada yang membawa bukti. Jadi saya bingung. Ini nggak bisa saya lanjutkan. Saya tidak bisa membawa ke kantor polisi ada penyelewengan penistaan agama kalau tidak ada yang memberikan bukti. Tapi ini berkomunikasi juga kan dengan stakeholder lain seperti ahli agama atau misalnya Kesbangpol begitu? Ya, saya kenal sama MUI, ketua MUI setempat dan Kesbangpol juga ada. Yang jadi permasalahan untuk saya adalah bahwa Al Zaitun ini kan bukan di bawahnya Pemkab, bukan di bawah Pemda. Ini kan pengurusan perizinannya adalah di Kementerian Agama. Jadi memang sama Pemda itu hanya koordinatif saja. Kalau ada perizinan bangunan bisa sama Pemda dan pembayaran PBB masuk ke Pemda. Tapi ketika proses belajar mengajar itu memang di luar naungan Pemda, itu adalah di Kementerian Agama. Dan saya lihat perizinannya masih oke, masih tidak ada pencopotan perizinan, bahkan masih menerima bantuan dana operasional siswa, BOS dari negara, BOS masih masuk. Jadi saya rasa ya tidak ada permasalahan gitu, karena itu di bawah instansi yang berbeda. Kalau saya kan di Pemkab, apalagi saya sebagai wakil bupati, tidak punya kewenangan untuk itu.
Bahkan kalau misalnya ada penyelewengan pun kan tidak bisa diadukan kepada Pemkab. Sebenarnya kan diadukannya kepada Kemenak untuk menghentikan perizinan kalau memang itu terbukti. Ya, Mas Luki, terakhir sebagai pihak yang juga ikut dimintai keterangan karena sudah 2 kali juga melihat langsung dan mendapat akses masuk ke Al Zaitun, menurut Anda penanganan seperti apa yang paling tepat dalam kasus Ponpes Al Zaitun ini? Yang paling tepat adalah segerakan proses hukumnya. Apakah benar ada penyelewengan atau tidak, dan kalau memang ada, kita lihat siapa tersangkanya dan ada kaitannya tidak dengan sistemnya. Karena bisa jadi ada penyelewengan agama itu hanya orang perorangan penistaannya, tapi bukan dalam bentuk sistem sampai ke pengajaran. Dan saya tidak setuju kalau Al Zaitun dibubarkan karena kasihan murid-muridnya yang sedang belajar. Karena murid-muridnya itu kalau bisa, kalau memang ada penyelewengan, ada penistaan, maka dibina. Jangan sampai dibubarkan, nanti mereka pada pergi kemana-mana. Mendingan diluruskan kembali, diambil alih oleh pemerintah pusat, supaya bisa dibina. Mereka adalah anak bangsa yang sedang mencari ilmu. Kalau memang ada tersangka nanti pencucian uang ataupun penyelewengan agama, maka itu harus dihukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tapi kalau pondok pesantren itu sendiri sebaiknya tetap dibina dan dikembalikan, artinya dinormalkan kembali kalau memang ada ketidaknormalan. Saya rasa nanti MUI bersama dengan Kementerian Agama lebih paham akan hal itu. Mas Luki Hakim sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.